Oke, di sesi kali ini kita akan masuk di game teori atau teori permainan. Game teori atau teori permainan merupakan suatu pendekatan atau tools secara kuantitatif dalam proses pengambilan keputusan. Saya akan menggunakan analogi sederhana untuk bisa menjelaskan konsep pengambilan keputusan pada game teori. Pada case 1, ketika kita masih single, penentuan ketika kita mau makan malam apa nanti itu semua bergantung pada kita. Apakah kita mau makan atau tidak, mau makan bakso atau soto, semuanya tergantung pada keputusan kita sendiri, tidak bergantung pada keputusan orang lain. Namun lain halnya ketika kita sudah berpasangan, keputusan untuk nanti malam makan apa akan ada sebuah interaksi sosial, menanyakan pasangan kita, memastikan dia suka atau tidak, apakah kita suka atau tidak, mencari titik tengah di mana kita bisa makan sama-sama sesuai yang kita inginkan, ataukah salah satu mengalah untuk bisa mengikuti pilihan salah satu dari pasangan supaya tidak terjadi prahara, namun tetap bisa makan bersama. Inilah konsep game teori. Pada game teori, kita akan kenal beberapa party. Kita akan kenal dengan beberapa pihak lain, di mana pihak-pihak lain itu juga akan mempengaruhi terhadap proses pengambilan keputusan kita. Maka proses pengambilan keputusan ini tidak murni hanya dari kita, namun kita juga harus memperhitungkan hal-hal apa saja yang memungkinkan atau yang dimungkinkan diambil oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang sama. Teori permainan atau game teori awalnya dikembangkan oleh ahli matematika Amerika yang bernama John von Neumann dan Oscar Morgenstern, itu sekitar tahun 1944. Nah, mereka membuat buku yang berjudul The Theory of Games and Economic Behavior. Di buku itu menuliskan bahwa ternyata pendekatan ilmu fisika dalam menyelesaikan persoalan ekonomi itu bukan pendekatan yang pas atau pendekatan yang baik, karena menggambarkan cara kerja sifat alam dalam proses ekonomi atau model ekonomi itu ternyata tidak sesuai dan sangat buruk. Nah, mereka mengatakan di buku itu bahwa ilmu ekonomi itu lebih mirip dengan sebuah permainan, di mana para pemain itu saling mengantisipasi gerakan satu sama lain, dan oleh karena itu diperlukanlah jenis matematika baru. Lalu mereka menciptakan yang disebut dengan game teori. Lalu pada tahun 1950-an, ahli matematika yang bernama John Nash yang menciptakan konsep Nash equilibrium, dia mulai menyempurnakan terkait konsep atau prinsip-prinsip matematika dalam game teori. Pada teori permainan atau pada game teori merupakan cabang matematika terapan yang menyediakan alat atau tools untuk menganalisis situasi di mana pihak-pihak yang nantinya akan disebut para pemain membuat keputusan yang nantinya akan saling bergantung terhadap keputusan para pemain itu. Nah, saling ketergantungan ini akan menyebabkan setiap pemain akan mempertimbangkan kemungkinan keputusan atau strategi pemain lain dalam merumuskan strategi kita. Nah, game teori membantu untuk mendapatkan solusi terhadap sebuah permainan yang menggambarkan keputusan optimal para pemain yang mungkin memiliki kepentingan yang sama, bisa berlawanan atau bahkan bercampur, dan hasil yang mungkin dihasilkan dari keputusan tersebut. Ada beberapa hal penerapan game teori yang bisa kita lihat dalam dunia nyata, seperti dalam proses pengambilan keputusan apakah kita mau melakukan kerjasama dengan mitra kita atau tidak, atau bagaimana proses strategi bisnis persaingan dari sebuah 2 atau 3 perusahaan yang bergerak di bidang dan pasar yang sama, atau bahkan pada proses persaingan bisnis. Aplikasi pada game teori cukup banyak diterapkan di berbagai macam bidang, seperti di ekonomi,
politik, di biologi, bahkan di beberapa cabang ilmu lainnya. Dan implikasinya pun atau dampaknya pun juga akhirnya memberikan dampak yang cukup baik dalam strategi bisnis perusahaan, atau bagaimana sebuah public policy, kebijakan itu diterapkan, bahkan sampai strategi pemenangan sebuah tim dalam sebuah kompetisi. Nah, game teori terbagi menjadi dua. Ada yang kooperatif dan non-kooperatif. Kooperatif artinya kerjasama, non-kooperatif berarti yang tidak bekerja sama. Sekarang kita akan berbicara tentang cooperative game theory terlebih dahulu. Berbicara tentang cooperative game theory, pada cooperative game theory, we focus more on how an agreement should look like that everybody agrees. Pada cooperative game theory, maka bentuk interaksi sosialnya di mana setiap pemain harus bekerja sama dengan seluruh pemain lain untuk tujuan yang sama. Dan biasanya pada cooperative game theory ini ada sebuah aturan yang mengatur, yang membatasi untuk seluruh pemainnya supaya bisa tetap berbuat adil, bisa tetap berpikir rasional, dan tetap berpikir pada tujuan yang sama. Sehingga agreement atau aturan itu akan menjadi landasannya. Nah, di cooperative game theory biasanya bisa dalam bentuk kolaborasi, partnership, atau bahkan koalisi. Nah, pada cooperative game theory diharapkan harus bisa stabil dan juga rasional. Karena kita berbicara tentang sharing value, berbicara tentang sebuah value yang dibagi bersama secara adil dan proporsional, dan juga berharap kesinambungan untuk menjaga tujuan bersama itu bisa tetap berjalan. Nah, kekurangannya pada cooperative game theory biasanya adalah berbicara tentang rasional, maka kata rasional akan berbeda menurut setiap orang. Perubahan peraturan, perubahan iklim ekonomi, politik, dan lain sebagainya, adanya kecurangan dari salah satu pemain di dalam grup ini, dan bahkan berbicara tentang seberapa kompleksnya bentuk partnership atau bentuk kolaborasi atau koalisi dari cooperative game theory ini. Contoh yang bisa kita ambil seperti OPEC atau Persatuan negara-negara yang menghasilkan minyak. Di situ mereka semua saling bekerja sama, berkolaborasi, berkoalisi untuk bisa menjaga dan membentuk harga minyak dunia. Tujuannya sama, tujuannya satu. Daripada main sendiri-sendiri, nanti malah nggak karu-karuan, mending kita berkolaborasi. Nah, ini salah satu contoh game teori dalam kooperatif. Atau semisal contohnya seperti makan bersama, di mana makan tengah, setiap orang akan mengeluarkan nilai atau value yang sama yang harus diberikan untuk dibayarkan, sehingga konsekuensinya makanan yang diambil pun juga harus sama. Jika salah satu timpang membayar dengan nilai yang sama tapi jumlah makanan yang dimakan lebih banyak, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga itu akan mengganggu terhadap agreement pada contoh di cooperative game theory. Atau bahkan di rumah tangga, bagaimana suami dan istri bekerja sama untuk satu tujuan yang sama, walaupun setiap orang akan memiliki, baik suami maupun istri akan memiliki kepentingan atau konflik sendiri-sendiri, tapi mereka tetap berada dalam sebuah satu aturan untuk tujuan yang sama. Pada cooperative game theory berfungsi untuk memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan interaksi kooperatif di antara para pemain yang rasional. Nah, berfokus pada keadilan, efisiensi, stabilitas, dan alokasi sumber daya yang adil. Ini memberikan wawasan mengenai berbagai skenario dunia nyata, mulai dari kolaborasi bisnis hingga perjanjian internasional dan pembagian sumber daya jaringan. Meskipun memiliki terbatasan seperti kompleksitas dan asumsi rasionalitas yang tidak bisa
samakan pada setiap orang, game teori kooperatif ini masih menjadi alat yang ampuh untuk memahami dan meningkatkan dinamika kerjasama di antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan cara mengetahui kapan menerapkan teori permainan kooperatif dan bagaimana mengadaptasi prinsip-prinsipnya pada konteks tertentu, maka sangat penting untuk memanfaatkan potensinya guna mencapai keberhasilan dari game teori yang kooperatif. Oke, setelah kita bahas yang kooperatif, kita akan bahas yang non-cooperative game theory. Di non-cooperative game theory, setiap pemain berlaku dan bertindak secara independen dan mereka tidak membentuk sebuah kerjasama, aliansi maupun sebuah koalisi. Keputusan didasarkan murni pada kepentingan diri sendiri, tidak didasarkan pada kepentingan bersama. Dan model ini tidak ada aturan eksternal yang memaksa para pemain untuk bekerja sama. Sehingga teori ini biasanya digunakan untuk memodelkan lingkungan yang kompetitif seperti perlombaan, lalu seperti persaingan bisnis, persaingan dalam politik dan ekonomi. Nah, salah satu contoh mudah untuk menggambarkan non-cooperative game theory seperti adanya yang menang dan yang kalah, atau seperti pada konsep persaingan bisnis antara Alfamart dan Indomart. Kita ambil contoh pada kasus Prisoner's Dilemma, di mana terdapat dua orang yang disangka melakukan kejahatan yang diperiksa secara terpisah. Dalam upaya untuk mencari siapa pelaku kejahatan dan mengupayakan agar kedua orang tersangka mengaku, maka polisi memeriksa dengan menyatakan bahwa kepada masing-masing para pelaku, kalau seorang tersangka mengaku sedangkan yang lain tidak mengaku, maka tersangka yang mengaku akan dibebaskan dan tersangka yang tidak mengaku akan dihukum selama 20 tahun. Kalau kedua tersangka sama-sama mengaku, maka masing-masing akan dihukum selama 5 tahun. Namun, jika keduanya tidak mengaku, maka polisi tidak mempunyai cukup bukti untuk menghukum mereka sehingga masing-masing akan diberi hukuman selama 1 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah dilema dari masing-masing pelaku kejahatan yang dipisah dan diinterogasi, di mana mereka diberikan opsi, yaitu apakah mengaku ataukah tetap diam. Kalau kita lihat pada yang saya lingkari merah ini, di sini pelaku A dan pelaku B sama-sama mengaku. Ketika mereka sama-sama mengaku, maka mereka akan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara masing-masing. Untuk yang warna biru, pelaku A dan pelaku B memilih untuk diam atau bungkam. Ketika mereka bungkam, keduanya bungkam, maka akan mendapatkan hukuman hanya 1 tahun penjara untuk masing-masing. Namun, pada kondisi Prisoner's Dilemma ini, kondisi merah dan kondisi biru ini sangat susah untuk bisa didapatkan. Mengapa? Karena setiap pelaku, baik pelaku A maupun pelaku B, akan berusaha memikirkan untuk bagaimana menyelamatkan dirinya. Sehingga mereka akan berpikir untuk bisa mencari keuntungan dengan cara mengaku dan berharap temannya akan mendapatkan hukuman yang lebih tinggi dan dia akan dibebaskan. Namun kondisi ini pun juga sama berlaku pada pelaku B, di mana pelaku B akan memilih untuk lebih baik saya juga mengaku saja, dengan harapan temannya itu akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih tinggi dari itu. Sehingga ketika keduanya sama-sama mengaku, terciptalah kondisi yang akan sering disebut nantinya sebagai Nash equilibrium. Nash equilibrium. Nah, Nash equilibrium yang kita lihat ini sebetulnya masih ada yang lebih baik lagi, yaitu Nash equilibrium di mana sama-sama di penjara
1 tahun. Namun dari kondisi biru ini, yang kita lingkari biru ini, bisa kita lihat bahwa pertaruhannya adalah untuk tetap diam. Bagi masing-masing pelaku, ketika dia memilih diam, mereka tidak akan berani atau tidak akan bertaruh resiko temannya akan juga ikut diam. Dan begitu pula sebaliknya. Sehingga lingkaran biru ini tidak akan bisa dipenuhi. Karena setiap masing-masing berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Nah, ini yang sering disebut sebagai non-cooperative game theory. Kita berbicara lingkaran biru, maka mereka harus bisa sama-sama saling percaya, bekerja sama untuk bisa saling berjanji untuk tetap diam. Nah, seharusnya kedua pemain mengharapkan keduanya sama-sama tidak mengaku agar mendapatkan payoff yang besar, yaitu dihukum masing-masing 1 tahun saja. Namun kenyataannya masing-masing pemain menginginkan utilitas sebesar-besarnya, menginginkan keuntungan yang paling besar untuk dirinya. Sehingga masing-masing menginginkan untuk bisa bebas dengan cara mengaku. Karena dia ingin bebas, maka lebih baik saya ngaku aja. Dan berharap pemain lain tidak mengaku. Sehingga payoff yang diharapkan adalah kebebasan pemain itu sendiri dan hukuman 20 tahun untuk pemain lainnya. Nah, dari kasus ini, kedua pemain akan memilih mengaku. Karena ini satu-satunya opsi terbaik yang bisa dipilih. Sehingga terjadilah keseimbangan atau yang sering disebut sebagai Nash equilibrium. Apa itu Nash equilibrium? Suatu kondisi di mana setiap pemain telah memilih strategi terbaik mereka, mengingat strategi yang dipilih oleh pemain lainnya. Tidak ada pemain yang dapat meningkatkan payoff atau hasil mereka dengan mengubah strateginya, asalkan pemain lain tetap memilih strategi mereka sendiri. Atau selain strategi Nash equilibrium, kita juga kenal dengan strategi dominant strategy atau strategi yang terbaik bagi seorang pemain, terlepas dari strategi apa yang dipilih oleh pemain lain. Strategi dominan adalah langkah optimal bagi seorang individu terlepas dari bagaimana pemain lain bertindak. Penerapan dominan strategi, penerapan Nash equilibrium akan bisa kita lihat pada contoh berikutnya. Pada game teori kita akan dikenalkan dengan yang disebut sebagai payoff matrix atau matrix pada game teori. Di situ kita bisa lihat bagaimana matrix itu dibuat, yang disusun dari pemain 1 yang berwarna hijau dan pemain 2 yang berwarna biru. Di dalamnya, di dalam matriks itu terdapat nilai atau angka value berupa value dari payoff. Payoff ini bisa berupa dalam bentuk nilai profit, nilai persentase, nilai probabilitas, nilai keuntungan, nilai rupiah, apapun yang merepresentatifkan terhadap konsep payoff-nya. Nah, susunan penulisan payoff yang diterima oleh pemain 1 akan berada di nomor 1 yang berwarna hijau, baik di seluruh keempat ruang matriks itu. Dan untuk nilai payoff pemain 2 akan berada di urutan nomor 2 atau berada di nomor 2 dari setiap ruang matriks itu. Strategi 1 dari pemain 1 itu akan mengisi matriks sisi atas. Strategi 2 itu akan mewakili matriks sisi bawah dari pemain 1. Strategi 1 pemain 2 itu adalah sisi kiri dari matriks, dan strategi 2 pemain 2 akan berada di sisi kanan dari matriksnya. Sehingga dari matriks ini menunjukkan hubungan respon dari setiap pemain terhadap strategi yang diambil dari lawan. Di sesi ini kita akan mulai mempelajari bagaimana penerapan game teori dalam pendekatan matematikanya. Nah, di sini kita akan kenal bagaimana merubah sebuah kondisi soal game teori dalam bentuk yang disebut dengan game teori matrix atau matrix game teori. Kita langsung lihat di sebuah contoh soal.
ada 2 convenience store terkenal yang akan mengisi satu kompleks atau area yang sama. 2 convenience store itu adalah Indo dan Alfa. Nah, Indo dan Alfa harus memutuskan apakah mereka akan membangun atau tidak membangun pada area tersebut. Indo dan Alfa mulai melakukan feasibility study dan mulai menghitung terkait tentang profit dan lain sebagainya. Nah, dari permainan ini kita bisa melihat bahwa jika Indo membangun dan Alfa tidak, maka Indo akan mendapatkan profit sebesar 8, sedangkan Alfa akan mendapatkan profit 4. Jika Indo membangun dan Alfa juga ikut membangun, maka Indo akan mendapatkan profit 10 dan Alfa juga akan mendapatkan 10. Jika Indo tidak membangun dan Alfa membangun, maka Indo mendapatkan profit 4 sedangkan Alfa sebesar 8. Dan jika Indo tidak membangun dan Alfa tidak membangun, maka Indo mendapatkan profit 5 sedangkan Alfa profitnya adalah 5. Pada opsi terakhir ini sama-sama tidak membangun pada area itu. Oke. Dalam proses membuat matrix game teori, pertama kita harus menyiapkan tabel matriksnya dulu dengan bentuk seperti ini. Di layar bisa kita lihat Alfa itu merupakan pemain 1, player 1. Sedangkan Indo merupakan player 2 atau pemain kedua. Keterangan yang kita tulis di sini itu merupakan keterangan strateginya, di mana strategi 1 yaitu membangun dan strategi 2 itu tidak membangun. Oke. Angka yang kita masukkan ke dalam itu menyesuaikan dengan apa yang sudah kita bahas di sebelumnya, di mana yang diarsir warna biru itu merupakan area dari alfa sesuai dengan warnanya. Jadi ini mirip dari alfa. Dan area yang dikasih warna kuning ini merupakan milik dari Indo. Sehingga secara urutan angka yang ada di dalam matriks itu adalah player 1 lalu player 2. Oke. Begini, ini salah satu dasar utamanya. Lalu kita lihat di situ, jika Indo membangun dan alfa tidak, jika Indo membangun, alfa tidak membangun, maka profit dari Indo adalah sebesar 8. Indo membangun dan alfa kesini. Kita lanjutkan untuk kedua, kondisi 2. Jika Indo membangun masih di sini di area yang sebelah kiri ini. Jika Indo membangun dan alfa juga membangun, maka Indo akan mendapatkan profit sebesar 10 dan alfa akan mendapatkan profit sebesar 10. Selanjutnya jika Indo tidak membangun, maka kita masuk di area yang saya lingkari hijau ini sekarang, di mana Indo tidak membangun dan alfa membangun, maka sekarang kita ada di sini. Indo akan mendapatkan profit 4 dan alfa akan mendapatkan profit 8.
Dan jika Indo tidak membangun dan alfa tidak membangun, maka areanya di sini, maka Indo akan mendapatkan profit sebesar 5 dan alfa akan mendapatkan 5. Coba saya ulangi sekali lagi. Pada kondisi 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai kondisi 1, Indo membangun dan alfa tidak, maka nomor 1. Di mana Indo membangun dan alfa tidak membangun. Di mana profitnya 8 dan alfa profitnya 4. Begitu pula untuk kondisi 2, Indo membangun dan alfa juga membangun, maka ini kondisi 2, ini kondisi 3, dan ini kondisi. Setelah kita memasukkan nilai payoff-nya di nomor 3, maka kita akan mencari yang disebut sebagai best response dari masing-masing pemain. Apa fungsi dari mencari nilai best response? Mencari nilai best response bertujuan untuk mencari nilai Nash equilibrium yang seperti kita lakukan tadi, yang ada contohnya di deskripsi awal. Nah, untuk bisa mencari best response, maka kita mulai dari best response per pemainnya. Dimulai dari best response untuk alpha atau respon terbaik dari alpha terhadap strategi yang akan diambil oleh Indo. Jadi bayangkan diri kita ini adalah alpha, kita ini sebagai alpha, dan kita melihat Indo. Bagaimana Indo mengambil strategi membangun atau tidak membangun, dan dampaknya terhadap kita seperti apa. Sehingga memperkirakan aksi Indo terhadap strategi yang dipilih oleh Indo itu, dan bagaimana respon alpha kita yang saat ini sebagai alpha terhadap strategi yang dipilih oleh Indo. Dan begitu pula sebaliknya, best respon Indo itu berkaitan tentang kita akan menjadi Indo dan kita melihat respon kita terhadap strategi yang dilakukan oleh alpha. Di contoh soal kali ini kita akan membahas yang namanya dengan kasus Game of Chicken. Ini merupakan kasus non-cooperative game theory karena harus ada yang menang. Nah, kita mulai dari kondisinya dulu. Jadi ada 2 pemain dalam permainan ini, Joko dan Budi. Di mana Joko itu yang mobil berwarna hijau dan Budi mobil yang berwarna biru. Nah, mereka berada dalam sebuah tantangan untuk saling beradu kendaraan dalam kecepatan penuh untuk menentukan siapa si pemberani atau si pemenang dan siapa yang si pecundang atau si pengecut. Nah, sebelum terjadinya pertemuan kendaraan itu atau terjadinya tabrakan, baik Joko dan Budi memiliki 2 strategi, yaitu tancap gas supaya mereka bisa dikatakan, salah satu dari mereka bisa tetap dikatakan sebagai pemenang atau pemberani, atau banting setir. Mereka banting setir, tapi konsekuensinya ketika banting setir mereka akan dianggap sebagai pecundang. Kalau kedua-duanya memilih tetap tancap gas, maka kecelakaan akan terjadi dan kedua-duanya juga akan meninggal. Tapi jika salah satu banting setir, maka yang tetap tancap gas akan dianggap sebagai pemenang dan yang banting setir akan dianggap sebagai pecundang. Atau jika kedua-duanya melakukan banting setir, maka kedua-duanya akan dianggap sebagai pecundang. Namun tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang mati. Ya nggak ada salahnya sih gitu. Nah, ini kondisi yang cukup baik bukan gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi lain, sepertinya ini kondisi yang paling baik. Namun kita akan melihat nih. Kita akan menghitung terhadap kondisi game teori ini. Pertama, kita akan masukkan
nilai payoff-nya dulu ke dalam matriks payoff ini atau matriks game teori ini. Dimana kalau kalah skornya atau payoff-nya 1, kalau menang dapat skor 4, kalau seri dapat skor 3, dan kalau crash atau tabrakan mendapatkan skor 0. Oke. Di situ kita sudah masukkan untuk nilainya seperti ini. Jadi untuk Joko dulu, kalau seri nilainya Joko payoff-nya 3, kalau menang 4, kalau kalah 1, dan kalau crash atau tabrakan 0 poinnya atau payoff-nya. Begitu pula untuk Budi yang berwarna biru yang di sisi kanannya, yaitu kita bisa lihat untuk seri 3, kalau kalah dapat 1, menang dapat 4, dan kalau crash dapat 0. Oke, setelah kita masukkan payoff-nya, maka kita bisa lihat kalau sama-sama lurus, sama-sama tancap gas, maka kedua-duanya akan mati. Kalau salah satu dari mereka banting setir, maka salah satu akan menjadi pemenang dan salah satunya lagi akan menjadi pecundang. Namun lebih baik daripada mati. Atau sama-sama banting setir namun dengan konsekuensi tidak ada pemenang, mereka semua menjadi pecundang. Nah, langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan game teori ini adalah melihat dari best response-nya. Seperti kita bahas di awal sebelumnya, kita akan mencoba melihat best response dari Joko. Bagaimana cara melihat best response dari Joko? Yaitu melihat strategi yang akan dipilih oleh Budi atau lawannya. Jika Budi melakukan strategi banting setir atau strategi tancap gas, apa respon Joko? Apa yang akan dilakukan Joko? Kita coba lihat. Kita akan melihat best response dari Joko terhadap Budi. Maka yang dilihat adalah strategi yang dipilih Budi. Kita mulai dari Budi. Jika Budi memilih banting setir, maka apa yang akan dilakukan Joko? Maka kita akan lihat di sisi kiri matriks. Jadi sisi ini, sisi kiri matriks yang ini ya. Di situ kita bisa lihat Joko yang warna hijau, opsinya adalah 4 atau 3. Di situ kita akan memilih 4, nilai yang lebih besar dibandingkan 3. Ya, lebih baik menanglah daripada seri. Oke, ini masih pada best responnya Joko, melihat strategi apa yang dipilih oleh Budi. Setelah kita melihat strategi Budi terhadap banting setir, maka kita lihat strategi Budi terhadap tancap gas, yaitu yang ada di sisi kanan matriks. Jika Budi tancap gas, maka kita lihat Joko opsinya ada 1 dan 0. Maka lebih baik kalah, yaitu dapat poin 1 daripada crash tapi mati. Maka di situ kita bisa pilih 1. Oke. Setelah kita melihat best respon Budi, setelah kita melihat best respon Joko, maka kita balik sekarang kita melihat best respon Budi terhadap strategi yang dipilih Joko. Maka kita lihat dulu. Kalau Joko banting setir. Jika Joko banting setir, maka itu ada di sisi atasnya matriks. Nah, ini. Ya. Nih, banting setir. Kalau Joko tancap gas itu yang ini. Kalau Budi banting setir maka yang ini, kalau Budi tancap gas maka yang ini. Begitu pembagian matriksnya. Sekarang kita di Joko melakukan banting setir, yaitu di sisi atas matriks.
jika Joko banting setir, maka di situ kita bisa lihat respon Budi adalah antara seri atau menang. Ya, Budi yang warna biru ya, antara seri atau menang. Jadi dari 3 dan 4 ini maka Joko memilih 4, yaitu lebih baik menang, lebih baik 4 daripada 3. Kalau Joko tetap atau dia tancap gas, maka respon Budi yaitu 1 atau 0. Kalah atau crash. Karena di situ 1 lebih baik dari 0, maka kita pilih yang 1 atau kalah. Nah, dari sini kita bisa melihat karena baik Joko maupun Budi tidak memiliki yang disebut sebagai dominan strategi. Di situ bisa kita lihat untuk Joko pilihannya adalah banting setir dan juga tancap gas. Begitu pula untuk Budi pilihannya adalah di banting setir dan juga tancap gas. Sehingga Nash equilibrium yang tercipta adalah lebih dari 1, antara Joko yang mengalah atau Budi yang mengalah. Nah, hal ini pun sering terjadi juga di dunia nyata, namun kita juga nggak sadar. Seperti contoh misalnya gini, seperti siapa yang akan berangkat untuk mau dititipin beli makan di sebuah kos-kosan pada hari Minggu yang panas, terik, gerah, di mana seluruh penghuni kos-kosan itu orangnya mager semua. Salah satu dari kita akan menunggu sampai salah satu dari kita ada yang berangkat untuk beli makanan. Nah, begitu pula pikiran yang sama juga ada di pikiran seluruh penghuni kosnya. Saling menunggu siapa yang akan berangkat, aku mau nitip makan sama es. Nah, ini sama kayak kondisi Budi dan Joko di mobil yang adu banteng tadi. Kondisinya juga mungkin akan semakin parah ketika dari pagi sampai sore tidak ada yang beranjak dari kasur karena semua berada di posisi yang tidak ingin untuk keluar kos. Positioningnya saya tidak akan keluar kos, saya tinggal pokoknya nunggu siapa yang berangkat, itu yang akan saya titipin. Sampai pada kondisi salah satu penghuni kos itu tidak tahan, sehingga akhirnya salah satu penghuni kos itu ada yang berangkat beli makan dan seluruh teman-temannya akhirnya menitipkan makanan dan minuman ke dia. Nah, kalau kita berbicara kondisi penghuni kos semuanya berangkat bersama, ini kondisi yang tidak mungkin atau yang tidak bisa berlaku dalam kondisi non-kooperatif ini. Karena harus ada ya si menang dan ada yang si kalah. Sehingga si berangkat itu adalah pemenangnya. Dan yang si titip itu adalah pencundangnya. Itu adalah best condition dari game teori ini. Kenapa? Kalau berangkat semua it's impossible. Kalaupun tidak ada yang berangkat, tidak mungkin kan menunggu sebuah headline berita di mana seluruh penghuni kos mati kelaparan karena tidak ada yang mau dititipin. Ini Nah, di contoh kasus berikutnya ini kasus yang berbeda lagi, di mana ini bisa mencontohkan atau mendeskriptifkan bagaimana kooperatif game teori itu bekerja. Ini case-nya adalah sepasang suami istri berangkat nonton bioskop. Jadi mereka, yuk kita nonton bioskop yuk. Nah, kondisinya adalah mama dan papa, suami dan istri ini harus nonton bersama dalam satu teater. Kalau nonton sendiri-sendiri akan terjadi prahara. Kita mulai dari player 1 dulu atau si papanya. Si papa ini pingin banget nonton yang namanya One Piece atau film One Piece. Ketika berangkat ke bioskop, dia melihat di situ ada 3 opsi film, yaitu One Piece, film Korea, misalnya judulnya Descendant of the Sun gitu, atau film lokal yang judulnya Beranak dalam Panji, yang mungkin bakso gitu ya.
Begitu pula untuk si mama yang berangkat bersama dengan papa untuk pergi ke movie theater itu, dia melihat opsi film yang ada. Oke. Nah, mama favoritnya adalah film Korea, sedangkan papa itu favoritnya anime. Nah, kondisi ini sudah menunjukkan bahwa terjadi perbedaan tujuan. Namun mereka masih dalam sebuah satu agreement di mana kalau kita nggak nonton bersama dalam satu ruangan atau dalam satu teater, maka mending nggak usah deh. Ya, maka akan terjadi prahara. Nah, matriksnya yang bisa kita lihat di sini seperti ini. Papa di mana bukan membutuhkan ya, maunya adalah nonton anime One Piece, sehingga kita bisa lihat di kolom atau di baris 1, 2 itu nilai papa adalah 0, sedangkan di baris 3 yaitu baris One Piece nilai papa 1. Ini dan ini. Karena punyanya papa semuanya ada di 1, 1, 1, 1 One Piece. Begitu pula untuk yang di tempatnya mama. Kita lihat dari sisi player 2 yang berwarna biru. Maka di kolom 1 mama itu 0 karena mama nggak mau nonton Beranak dalam Panci. Di kolom 3 mama juga nggak mau nonton One Piece, mama maunya nonton Korea yaitu Descendant of the Sun misalnya. Ini dan ini. Oke. Kita bisa melakukan proses pengerjaan seperti yang ada di contoh Joko dan Budi atau chicken game ketika mobil beradu tadi. Cuman di sini kita juga sudah bisa lihat bahwa nilai yang paling baik atau Nash equilibrium yang muncul adalah di 1, 1. Karena di situ nilainya 1, 0, jadi saya lompati step melihat best respon. Di situ kita bisa lihat maka opsi terbaiknya yaitu papa nonton One Piece dan mama nonton Korea Descendant of the Sun. Namun pada case cooperative game theory ini ada sebuah kondisi atau constraint yang meminta bahwa mama dan papa harus berada pada studio yang sama. Sehingga studio yang sama opsinya ada ini, dan ini. Opsi ini tidak bisa dipakai karena mereka harus berpisah studio. Sehingga opsinya ada di nomor 1, 2, dan 3. Nah, dari sini Nash equilibriumnya maka yang didapatkan adalah 0, 0. Atau kita mencari nilai paling kecilnya yang kalau di contoh tadi bisa menggunakan nilai terbesar, maka kita mencari nilai yang paling kecilnya. Sama-sama tidak ada yang menang. Jadi mama dan papa nonton Beranak dalam Panci. Walaupun film yang tidak disukai, namun kalau ambil di opsi 2, mama yang menang. Kalau diambil di opsi 3, papa yang menang. Dan itu bukan kondisi yang baik atau kondisi yang diinginkan. Maka kondisi terbaiknya Nash equilibriumnya berada di kondisi 1. Oke. Ke contoh lainnya lagi. Oke. Di sini kita punya sebuah contoh soal yang sudah matang ya. Di mana ada Asep dan Rudi. Asep itu sebagai player 1, Rudi sebagai player 2. Di mana strateginya yang ada adalah strategi naik dan turun. Maka matriksnya sudah kita masukkan, nilai payoff-nya juga sudah masuk, maka kita bisa mulai mencari nilai Nash equilibriumnya. Dimulai dari melihat best respon dari sisi Asepnya dulu. Kalau melihat best respon dari sisi Asep, maka yang perlu kita lihat adalah strategi yang diambil Rudi terhadap kita.
Kalau Rudy pilih naik, maka Asep seperti apa? Nah, ini begitu. Kalau Rudy turun, maka Asep seperti apa? Oke, kita mulai dari best respon dari sisi Asep, yaitu Rudy naik. Karena Rudy naik, maka areanya adalah matriks yang sebelah kiri, yang saya lingkari ini. Dari situ kita bisa lihat antara 10 atau 0, maka Asep akan memilih untuk 10, yaitu naik. Nah, di sini kita bisa lihat Asep akan memilih 10 untuk naik. Oke. Lalu berikutnya, kalau Rudy turun, yaitu yang area sebelah ini ya, sebelah kanan, matriks sebelah kanan, maka antara 15 dan 7, maka yang diambil adalah 15. Setelah kita mendapatkan best respon dari sisi Asep, kita coba lihat best respon dari sisi Rudy. Jika Asep naik, maka opsinya ini antara 5 atau 8. Di sini kita bisa lihat kalau Asep naik, pilihannya Rudy itu kalau naik 5, Rudy turun 8, maka yang diambil adalah 8. Kalau Asep turun, Rudy naik 6, kalau Rudy turun 7, maka Rudy memilih untuk turun, yaitu 7. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari sisi Asep itu tidak terdapat yang namanya dominan strategi. Kenapa begitu? Karena pada kondisi ini Asep harus naik. Namun pada kondisi Rudy turun, Asep harus turun. Berbeda dengan kondisi Rudy, di mana ketika Asep naik, Rudy tetap turun, sedangkan ketika Asep turun, Rudy pun juga tetap turun. Karena di situ sama-sama tetap turun, maka itu disebut sebagai dominan strategi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dominan strategi itu definisinya seperti apa. Sehingga dari situ kita bisa lihat ini yang sudah ditandai dari keempat area yang ada di matriks itu, maka kondisi Rudy turun dan Asep turun itu merupakan nilai Nash equilibriumnya atau Nash equilibrianya. Contoh berikutnya lagi seperti ini. Di sini kita punya Sinta dan juga punya Jojo, di mana strateginya yang ada adalah kiri dan kanan. Di situ jika Jojo memilih kiri dan Sinta juga ambil kiri, maka mereka berdua sama-sama mendapatkan nilai 100. Jika Jojo memilih kiri dan Sinta memilih kanan, maka nilainya 0. Jika Jojo memilih kanan dan Sinta memilih kiri, maka nilainya 0. Jika Jojo memilih kanan dan Sinta memilih kanan, nilainya 50-50. Intinya, kalau kedua orang ini memilih pilihan yang berbeda, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun. Tapi kalau kedua orang ini sama-sama memilih kiri, mereka akan mendapatkan masing-masing 100. Dan jika kedua orang ini sama-sama memilih kanan, maka mereka akan mendapatkan 50-50 masing-masing. Sehingga di sini bisa kita dapatkan terdapat dua Nash equilibrium. Tidak ada dominan strategi dari masing-masing, tapi kita dapatkan dua Nash equilibrium, yaitu kondisi kiri-kiri dan kondisi kanan-kanan. Ini hampir sama seperti
Prisoner's Dilemma. Opsinya, apakah Sinta dan Jojo harus sama-sama berkolaborasi untuk bisa mendapatkan nilai 100.